Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Eastern Promise. Film ini rilis tahun 2017. Bercerita tentang seorang bidan yang tidak sengaja harus berurusan dengan mafia Rusia paling berbahaya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di sebuah barbershop, seorang pria bernama Azim sedang mencukur pria Rusia bernama Soika. Lalu seorang pemuda masuk bernama Akrim dan sengaja menutup jendela. It's Christmas. Что ты делаешь? How much you taking off? Uncle Azim. The kid I am talking. I looks okay too. How you doing? You looks okay, yeah. You want to one... We had a deal. Azim, leave that kid. It's obviously some... And finish this. Kamuka! Kamuka! Di sebuah jalan, seorang wanita muda bernama Tatiana berjalan tanpa alas kaki menuju sebuah apotik. Tatiana ingin membeli sebuah obat khusus, namun penjaga bilang obat itu harus ada resep dari dokter. Darah keluar membasahi kaki Tatiana, lalu Tatiana pingsan. Seorang bidan bernama Ena menemukan buku diari di tas Tatiana. Lalu Ena menyimpannya untuk mengetahui identitas perempuan muda ini. Diketahui bahwa Tatiana sedang hamil dan Ena dihadapkan dengan pilihan sulit. Jika mereka menyelamatkan anaknya, ibunya tidak akan selamat. Begitu juga sebaliknya. Setelah dilakukan operasi, akhirnya Ena dan para bidan lainnya berhasil menyelamatkan bayi tersebut. Namun Tatiana tidak tertolong. Did you sleep? Ena tinggal bersama ibunya yaitu Helen dan pamannya bernama Steven. Steven bertanya dari mana Ena mendapatkan buku diari ini. Diketahui bahwa buku diari Tatiana bertuliskan bahasa Rusia dan Ena tidak bisa membacanya, namun Steven tahu bahasa Rusia. Ena mengatakan dirinya menemukan buku ini pada seorang pasien yang tidak memiliki identitas. Dan Ena mengambilnya, siapa tahu ada catatan identitas pasien tersebut di dalamnya. Steven menyuruh Ena untuk mengembalikan buku itu dan menaruhnya di peti mati pasien. Karena itu bukan urusan Ena. Did you know that your daughter doesn't steal the things from them? Not even their secrets. Bury her secrets with her bodies. My name. Ena menemukan sebuah kartu restoran di dalam buku diari Tatiana. Lalu Ena mendatangi restoran tersebut. Pria ini adalah Kirill, seorang anak mafia Rusia, dan pria di depannya adalah anak buahnya bernama Nikolai. Kirill bertanya siapa wanita yang menggunakan motor ini. Nikolai tidak tahu dan bukan urusan kita. Ena bertemu dengan seorang pria pemilik restoran bernama Semyon. Semyon mengatakan bahwa restorannya masih tutup. Ena mengatakan bahwa dirinya seorang bidan dan menemukan kartu restoran ini di tas pasiennya. Ena hanya ingin bertanya beberapa hal jika diperbolehkan. Petrova. My dad was Russian. So you are Anna Ivanovna. Hurry. The borscht is machins. Today. Hurry. Come on. Hurry. Your glasses for it over there. Semyon mengenalkan anaknya yaitu Kirill. Hari ini akan ada beberapa tamu yang datang ke restoran dan Semyon sedang menyiapkannya. Semyon mengatakan bahwa kartu yang Ena bawa adalah kartu lama sebelum restoran ini direnovasi. Jika dia pernah bekerja di sini, Semyon pasti akan mengingatnya. Semyon tidak bisa berlama-lama menemui Ena karena Semyon sebentar lagi harus menemui para tamu. Ena mengatakan bahwa dirinya menemukan buku diari berbahasa Rusia. Semyon menyuruh Ena untuk kembali ke sini besok membawa buku diarinya. Semyon akan menerjemahkan untuk Ena. Anna, I'm so sorry I couldn't. I'll probably find out more once I get her diary transcript. Okay, Anna, this is
How it will be if we get the names of any, or I will call them myself. Toy motor, nice bag. Saat akan pulang, Nikolai bertanya dari mana Anna mendapatkan motor tua ini. Anna mengatakan peninggalan ayahnya. Anna bertanya kenapa kamu tidak masuk ke dalam. Nikolai mengatakan supir tidak diundang di acara tersebut. Saat acara dimulai, Kiril mendapat telepon dan mengharuskannya pergi dari tempat ini. Lalu Kiril dan Nikolai mendatangi Azim. Azim menunjukkan jasad Soika. Azim sudah melakukan sesuai perintah Kiril. Lalu Kiril mengambil amplop berisi uang bayaran Azim. Lalu Nikolai memutilasi beberapa bagian tubuh Soika sebelum membuangnya. Have you got hair dryer? Have you finished cutting his hair? I thought you might want... Better burn wallet. Now I'm going to do his teeth and might want to leave room. Шел бы ты отсюда. Nikolai dan Kiril membawa jasad Soika ke sebuah tempat. Kiril bertanya apakah ini tempat yang bagus untuk membuangnya. Nikolai mengatakan bahwa arus sungai akan membawa jasad ini ke laut dan jasadnya tidak akan terlihat. Disinilah tempat terbaik untuk membuang jasad. If you want to dump body, yes, самое место. Ну, поехали. Раз, два. The current will keep it down on top of... Anna masih bingung apa yang harus dia lakukan terhadap anak Tatiana. Lalu Anna memberanikan diri kembali ke restoran Semyon. Anna membawa fotokopi diari tersebut. Semyon bertanya di mana yang asli. Anna mengatakan menyimpannya. Anna sedikit curiga dengan Semyon. Semyon menyuruh Anna pulang dan besok pagi Semyon akan mencoba membaca buku ini. Nikolai menggendong Kiril yang mabuk berat. Relax. Да, Кирилл. Вот теперь! Hello. Ну-ка. Saat Nikolai keluar, dia melihat Anna yang sedang menyelam motornya. Nikolai mengatakan bahwa motornya kemasukan air dan berapa kali pun disela tidak akan bisa hidup. Nikolai menawari Anna untuk mengantar Anna pulang. Di perjalanan Anna bertanya apakah Kiril tahu tentang Tatiana. Nikolai tidak tahu akan hal itu karena dirinya hanya seorang supir. Di sebuah pesisir pantai, seorang inspektur bernama Kemis mendapati laporan ditemukan jasad seorang pria yaitu Soika. Kemis melihat tato bintang di lutut Soika dan tahu bahwa Soika adalah kelompok mafia Rusia yang disebut Vori Vizakone. Bintang di lututnya mengartikan dia tidak pernah berlutut pada siapapun. Di penjara Rusia, cerita hidup seseorang tertulis dalam sebuah tato. Polisi juga menemukan sebuah catatan yang ikut hanyut bersama Soika. Stephen dan Helen mendatangi kamar Anna. Stephen membaca dan mengartikan buku diari yang Anna ambil dari Tatiana. Stephen memperingatkan Anna agar Anna tidak berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Mereka bukanlah orang sembarangan. Tatiana terlibat dalam prostitusi dan obat-obatan dengan mafia Rusia. Jika Anna melanjutkan penyelidikan tentang Tatiana, maka hanya akan menemukan masalah di depan. Anna memberitahu ibunya bahwa Anna harus menemukan keluarga Tatiana. Jika tidak, maka anak itu akan dikeluarkan dari rumah sakit. Siapa yang akan mengurus anak tersebut? Helen akan membujuk Stephen untuk menerjemahkan semua isi dari buku tersebut. Namun, Anna harus berjanji menyerahkan kasus ini ke kepolisian. If I can persuade Stepan to relieve the rest of the police, tell him I've heard bad words before. You don't even know what you really hit me up. It's a compliment. Just a little
Di sebuah tempat, Kiril membawa perempuan-perempuan muda untuk berpesta. Kiril memaksa Nikolai untuk menyetubuhi salah satu wanita di hadapannya. You are going to fuck one of these girls. Это мой приказ. I'm recommending you to my father. I have to be. Как это хорош? I'm taking you to my father's. London was like a. He said if I sang in this restaurant. Saat Anna menggendong bayi, tiba-tiba Semyon mendatanginya di rumah sakit. Anna bertanya, bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Semyon mengatakan bahwa dirinya sudah menerjemahkan buku diari tersebut dan ingin bicara dengan Anna. Semyon menjelaskan bahwa di dalam buku tersebut beberapa kali nama Kiril disebutkan. Sudah lama Semyon tahu bahwa Kiril tersesat dan Semyon berkewajiban untuk mengeluarkannya. Dengan sangat halus, Semyon meminta Anna agar tidak menyerahkan diari itu ke polisi. Semyon sudah melakukan penyelidikan dan tahu di mana keberadaan keluarga Tatiana. Di rumah, Steven menerjemahkan diari Tatiana. Helen yang menulisnya. Tatiana menyebutkan bahwa dirinya sering dipukuli oleh Kiril. Dia selalu menyiksa dan memperlakukan Tatiana layaknya seorang budak. Pada hari itu ayahnya turun menemui Tatiana, dan ayahnya lah yang meruda paksa Tatiana. Helen tidak kuasa mendengar cerita ini. Steven bertanya, apa yang kamu dapat dari Semyon? Dia akan memberikan alamat keluarga Tatiana. Namun, Anna harus menyerahkan buku diari yang asli. Steven mengatakan apa yang Anna lakukan hanya akan berujung penyesalan. Mafia Rusia tidak akan mau bernegosiasi. Talk about guns. I dealt with Varami в законниках. Never worked for the fucking Kate. Я был в резерве. And in return, Deals with those people. I've already forgotten what I just. Stepan, we are ordinary people. Nikolai merepair motor Anna. Lalu Kiril memanggilnya. Kiril menunjukkan minuman dari Paris. Dan hal ini Kiril lakukan tanpa sepengetahuan Semyon. Kiril juga meminta Nikolai tidak membicarakan apapun tentang hal ini ke ayahnya. With wine. Huh? Anywhere except I got case, man. Ask. This boss is just like real import stuff. Господи, you scared me. What's wrong? We're just sampling. Lalu Semyon datang menanyakan tentang Soeka. Karena mereka tidak bisa berbohong, Nikolai memberitahu bahwa Kiril membayar Azim membunuh Soeka. Karena Soeka mengatakan hal yang tidak enak ke Kiril, dan Kiril tidak menerimanya. Semyon menegaskan bahwa Soeka adalah anggota Vori Vezakone, sama seperti kita. Apakah Kiril tahu apa artinya? Dan Soeka memiliki saudara yang tidak akan tinggal diam. Nikolai mengatakan bahwa dalam kode Vori tidak diperbolehkan mengatakan informasi apapun tentang kaptennya, dan kapten Nikolai adalah Kiril. Nikolai tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Kiril. Semyon mulai menyukai Nikolai. Semyon mengatakan bahwa Nikolai pantas menjadi seorang mafia. You do not kill a war. You know as well as I do, Soika was talking to. Yeah, Papa. I swear. If you are so well informed. Get boxes out of sight. So you heard him, Patan. Now you get these boxes out of sight. Yeah. thank you. How can you eat? I'm hungry. Anna datang ke sebuah restoran, mereka bertiga menunggu Semyon. Lalu tak lama, Nikolai menghampirinya. Nikolai mengatakan bahwa Semyon mengutusnya mengambil buku diari. Setelah Anna menyerahkan buku diari, Anna bertanya mana alamat keluarga Tatiana. Nikolai mengatakan tidak tahu. Lalu Nikolai pergi begitu saja. Anna menegaskan bahwa Tatiana masih berusia 14 tahun dan Semyon meruda paksanya hingga hamil dan melahirkan hingga Tatiana meninggal dunia. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Nikolai memberitahu bahwa Anna saat ini berada pada posisi yang tidak seharusnya. Anna harus segera menjauh sebelum semuanya terlambat. You're in very wrong place, Anna Ivana. With nice people. Just for you much. I am not sure I can carry on another day. The windows won't open. Sambil menunggu Semyon, Nikolai membaca diari tersebut. Dan benar saja, apa yang dikatakan Anna semuanya tercantum dalam diari itu. Semyon terlibat di dalamnya dan bayi Tatiana adalah anak Semyon. Nikolai menyerahkan buku diari ke Semyon. Semyon bertanya kebohongan apa yang Soeka sebarkan tentang Kiril. Nikolai mengatakan sesuatu yang tidak penting.
Semyon tidak percaya Kirill membunuh Soika hanya karena hal yang tidak penting. Nikolai memberitahu bahwa Soika menyebarkan berita bahwa Kirill adalah homoseksual, dan Kirill tidak menerima akan hal itu. Semyon bertanya apakah Anna memiliki paman orang Rusia. Nikolai mengatakan sepertinya begitu, karena tadi Anna bersama pamannya. Semyon membakar diari tersebut sambil mengatakan dirinya tidak pernah percaya orang Rusia memegang informasi. Semyon menugaskan Nikolai membunuh paman Anna. Perhaps you can deal with him. I thought I should bring it back before it got stolen. Saat Anna pulang kerja, Nikolai membawa motor Anna. Dia mengatakan sudah memperbaiki motornya. Nikolai juga memberikan alamat keluarga Tatiana yang berada di Rusia. Dia berasal dari sebuah desa kecil di Rusia, dan Nikolai sangat tahu bahwa tempat itu bukanlah tempat yang baik untuk membesarkan anak. Anak itu akan lebih baik jika dibesarkan di England. Anna bertanya apakah kamu sudah membaca diarinya. Dan apakah kamu masih bisa melanjutkan apa yang kalian lakukan? Nikolai mengatakan bahwa dirinya hanya seorang supir. Di sebuah tempat, para fans bola berbondong-bondong melihat pertandingan. Это за брата. Saat Akrim buang air kecil, dua pemuda mendekatinya menggorok lehernya. Mereka berkata, ini pembalasan untuk saudaraku. Saudara Soika benar-benar menuntut balas atas kematian Soika. Saat Semyon mengadakan acara di restoran, anak buahnya memberitahu bahwa Azim ingin bertemu karena ada sesuatu yang sangat penting. Azim memberitahu bahwa mereka akan segera datang membunuhku karena Akrim sudah dibunuh. Mereka mengatakan agar Semyon menyerahkan Kirill. Semyon bertanya apakah mereka tahu Kirill dan pernah melihat wajahnya. Azim mengatakan tidak. Mereka tidak pernah bertemu Kirill. Lalu Semyon menyuruh Azim untuk menyampaikan pesan pada mereka. Dalam 2 hari ke depan, Semyon akan memberikan Kirill pada mereka. Never again do behind my back. I will never. Do they know where they are like? Do they know what you look? Tell them you will deliver. Tell them. I don't know for I'm pregnant. Anna membaca terjemahan diari Tatiana. Saat Tatiana menyadari dirinya hamil, semuanya sudah terlambat. Setelah mereka tahu Tatiana hamil, mereka memaksa Tatiana mengkonsumsi pil dalam jumlah yang banyak. Dan setelah semuanya terjadi, yang ada di pikiran Tatiana hanyalah ingin mengakhiri hidupnya sendiri dan menghilangkan penderitaan untuk anaknya. Steven memutuskan untuk tidak pulang dan bermalam di sebuah hotel. Lalu Nikolai mengikutinya. Anna mendatangi restoran lagi dan kebetulan Kirill dengan Nikolai baru kembali. Anna nekat mengatakan ke Kirill agar Kirill menyampaikan pesan ke ayahnya. Anak Tatiana di rumah sakit adalah anak Semyon. Dia meruda paksa perempuan berumur 14 tahun. Tell Semyon, the baby I delivered last Sunday. When he raped her, then they gave her pills. Kirill! 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 Stop! She was just a child. Don't pronounce the name of my father. Talking shit, but don't look at her anymore. Muy приказ. Tell him what? There is nothing to tell. The angel of death. Yeah, история. Semyon menyuruh Kirill turun ke gudang mengambil minuman. Semyon ingin bicara dengan Nikolai empat mata. Semyon bertanya bagaimana tugasmu menyelesaikan paman Anna. Nikolai mengatakan bahwa dirinya sudah menyingkirkan pria Rusia itu. Setelah beberapa waktu mengobrol, Nikolai mendatangi Kirill di gudang bawah tanah. Nikolai mengatakan bahwa Semyon memberinya bintang ke Nikolai. Artinya Nikolai akan menjadi salah satu dari anggota Vori Vizakone, bukan supir lagi. Kirill senang, namun Kirill mengingatkan perbedaan mereka. Tanda bintang di tubuh Kirill ada sejak lahir. Kirill dilahirkan sebagai seorang Vori. Jangan samakan dengan apa yang Nikolai dapat. Beberapa waktu kemudian, para petinggi Vori mulai berdatangan ke restoran Semyon. Mereka menguji Nikolai sebelum dirinya benar-benar bergabung menjadi anggota Vori. Судя по твоим напорюгам, ты был вором.
Тебя насильно накалывали? Оскомом. Ты его имел? Кажется, я не раз. И в питерских призвали что на власти в Якове. Den herren блед была. В воровском закону жил. На твоей груди, на Akhirnya mereka menganggap Nikolai layak menjadi bagian dari organisasi. Beberapa waktu kemudian Helen mengatakan ke Anna bahwa kemarin Helen mencoba menahan Stephen agar tidak pergi. Namun Stephen tetap pergi. Katanya ingin bermalam di hotel. Helen khawatir terjadi apa-apa dengan Stephen karena dia sempat meludahi supir mafia itu. Nikolai datang ke sebuah tempat bertemu Azim. Lalu Azim mengajaknya masuk ke ruang sauna. Azim didatangi oleh saudara Soeka. Azim mengatakan bahwa Kiril ada di dalam. Di dadanya ada tato yang melambangkan bintang wori. Kiril, you will see the stars. So? Nikolai berhasil membunuh mereka berdua. Ternyata Semyon memberikan bintang untuk Nikolai hanya untuk ditumbalkan. Semyon menyuruh Azim menyerahkan Nikolai menggantikan Kiril. Karena saudara Soeka tidak tahu wajah Kiril. Di rumah sakit Anna tidak sengaja melihat Nikolai dibawa ke UGD. Setelah beberapa waktu, Anna mendatangi kamar Nikolai. Anna bertanya, apakah kamu tahu di mana keberadaan pamanku? Karena pamannya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Nikolai mengatakan tahu. Semyon mengirim Nikolai untuk membunuh Stephen. Namun Nikolai tidak membunuhnya. Saat ini pamanmu berada di Rusia. Dia tinggal di hotel bintang 5 dan aman. Dia paham kondisi dan mau menerima saran dari Nikolai. Yang jelas pamanmu baik-baik saja. Yes, Scotland, Edinburgh, 5-star hotel. Edinburgh. I was told to send him to instead Edinburgh. He's okay. Lalu inspektur kemis mendatangi rumah sakit dan ingin bertemu dengan Nikolai. Ternyata Nikolai adalah intel Rusia yang bertugas masuk ke dalam wori di Inggris. Melihat apa yang menimpa Nikolai, kemis ingin menghentikan operasinya karena Nikolai bisa saja tewas. Namun Nikolai menolaknya. Nikolai menunjukkan tato bintang di mana Nikolai sudah masuk sejauh ini. Nikolai tidak akan membuang kesempatan ini. Kemis benar-benar tidak percaya apa yang dilakukan Nikolai. Nikolai menyuruh Kemis melaporkan ke Rusia bahwa Nikolai sudah melewati pintu. Nikolai juga memiliki misi akan menggantikan Semyon menjadi petinggi wori di Inggris. Kemis harus menangkap Semyon karena terlibat pemerkosaan gadis berusia 14 tahun. Kemis harus mendapat sampel darah milik Semyon bagaimanapun caranya untuk dilakukan tes DNA dan samakan dengan bayi yang ada di rumah sakit. Jika benar terbukti, maka pihak kepolisian bisa menangkap Semyon atas tuduhan pemerkosaan. Di restoran, seorang anak bertanya ke Kiril, apakah paman Kiril semalam bertengkar dengan kakek? Karena suaranya terdengar sampai ke bawah. Kiril mengatakan itu sudah biasa. Lalu Kemis dan beberapa polisi mendatangi restoran Semyon. Setelah beberapa waktu Kiril bertanya apa yang mereka lakukan padamu. Semyon tidak tahu. Mereka ingin mengambil sampel darah untuk pemeriksaan kesehatan. Kiril bertanya lagi, kenapa mereka hanya menginginkan darah Semyon? Lalu Semyon menyadari sesuatu. Saat Anna akan pulang kerja, tidak sengaja dia melihat Kiril membawa tas besar di rumah sakit. Anna kembali ke kamar bayi dan mendapati bayinya hilang. Lalu Anna menemui Nikolai. Anna bertanya di mana Kiril membawa bayinya. Nikolai tidak mengerti apa yang Anna maksud. Karena Nikolai baru saja ingin keluar dari rumah sakit ini. Anna memberitahu bahwa barusan Kiril datang ke rumah sakit menculik bayi. Nikolai tahu kemana Kiril membawa bayi tersebut. Kiril membawa bayi ke tempat di mana Kiril membuang jasad Soeka. Dia berencana membuang bayi tersebut.
Namun ternyata Kirill tidak bisa melakukannya karena selama ini dia tidak pernah membunuh bayi. Just a little girl. Just a little fucking девочка, Papa. Kirill, let me take the baby. Anna dan Nikolai mendatangi tempat tersebut dan menemui Kirill. Nikolai menenangkan Kirill. Dia mengatakan bahwa Semyon telah pergi terlalu jauh. Kita bukanlah pembunuh anak-anak. Biarkan bayi itu dirawat oleh Anna. Kirill akhirnya bisa tenang. Dia juga meminta maaf ke Nikolai karena ayahnya tidak memberitahu Kirill bahwa ayahnya menjebak Nikolai dan menyerahkannya ke saudara Soeka. Nikolai membujuk Kirill. Sudah waktunya kita mengambil alih organisasi di London karena ayahmu akan segera pergi. I didn't know my papa was setting you up. You're the boss now. We're missing the fucking father of the year. Давай. Это мой приказ. Sebelum pergi, Anna bertanya ke Nikolai, "Kenapa kamu mau membantuku?" Nikolai tidak menjawab apapun dan meminta Anna menjauh dari Worry. Lalu Nikolai mengucapkan selamat tinggal. Beberapa waktu kemudian, anak tersebut diberi nama Christine dan dirawat oleh Anna menjadi anak angkatnya. Helen dan Stephen juga sangat menyayangi anak tersebut. My name is Tatiana. My father died in the mine. He was already buried. Di akhir cerita, Nikolai menjadi bos organisasi Worry London bersama Kirill. Tidak ada yang tahu bahwa Nikolai adalah intel. Film ini menggambarkan usaha seorang intel yang harus melawan hati nurani untuk mendapatkan kepercayaan mafia besar. Dia terpaksa melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak dia inginkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.